harus menghargai apa yang selama ini emang menjunjung nama kita itu. Dan burung yang saya tangkar ini burung semua ada sejarahnya. Alasan saya mau buat beli rokok, padahal tak buat judi dadu waktu itu. Itu Allahu alam, saya jujur apa adanya. Itu saya menang 5 juta. Motor itu saya gadein 1,5 juta. Langsung saya buat main itu nggak sampai sejam, Mas. Nekat aja. Terus pokoknya saya dapat uang segitu. Ini cerita ya, Mas. Ya, cerita apa adanya ya. Saya kembalikan ke temen sepeda motor saya dengan jawaban jujur. Kok lama menduk motormu? Aku ceritain gini. Saya dipukul sama temen, Mas. Pukul sama temen. Terus temen tak ajak ngobrol. Saya lagi dalam keadaan gini. Aku mukul kamu buat pembelajaran. Umpama sampai ini posisi kamu kalah, gara-gara ini tuh kita jadi nggak berteman. Itu pernah saya alamin, Mas, di titik itu. Itu saking kepepetnya, Om. Ya piye, duit 75.000, Mas. Dulu saya kan kerja di jalan waktu itu. Jadi yang membuat motivasi itu tumbuh besar itu karena anak ya, Karena Hana, Mas. Lah habis itu ini ceritain yang tadi lagi ya. Hana nggak dapat piala, aku punya ide, Mas. Aku harus keluar paling nggak 3 hari untuk luar kota untuk menargetkan biar dapat juara yang banyak buat si Hana itu waktu itu, Mas. Itu saya bilang sama istri saya, hari Jumat itu Hana pulang sekolah. Itu saya jemput waktu itu saya pakai Mas, pakai mobil itu Gadi. Itu udah ngumpulin dari hasil amplop itu dapat uang 20 jutaan. Jadi Grand Max itu yang sekarang saya tak cat hitam itu dulu saya Gadi mobil itu, Mas. Aku jemput Hana di sekolahan sama istri bawa salin. Jadi pulang sekolah salin yoning juru mobil, adus yoning rest area, tidur di pom di mobil, nggak di hotel. Itu asli, itu saksinya ada Mas Bagus Ngawi itu, Korat ketua Jalaratu Ngawi itu dia juga saya juga banyak terima kasih, saya sampai di ini dia juga membantu saya lah waktu itu. Saya kalau mau berangkat ngambilin Mas Bagus, terus ditunjukin ke sana. Itu saya waktu habis jemput anak itu, saya langsung berangkat. Waktu itu saya ingat saya ke Rembang itu saya berangkat jam 10 pagi kalau nggak jam 11. Karena aku lihat brosur itu ada lapres, itu hadiahnya lumayan. 3 sesi itu tak hitung kalau saya menang semua itu hampir 2 juta waktu itu, Mas. Berangkat bensin sekian ini sampai tempat itu telat, Mas, karena macet. Sampai tempat grek itu tanya Edi ABS itu dulu itu saya. Sampai tempat grek gantangan naik ini rembes langsung tak ambil, Mas. Tak masukin suaka langsung tak gantang waktu itu. Langsung juara 1 waktu itu. Turun baru bisa memaksimalkan untuk sesi kedua. Lah sesi kedua tak naikin lagi, dapat itu dapat 4 sesi apa 5 sesi itu dapat 2 jutaan lebih lah. Lah sampai situ saya kenal temen di daerah Rembang itu, Mas. Salaman silaturahmi, suruh nginep rumahnya. Ya wes gratis, Mas, nggak jadi buat bayar hotel kan. Nginep di rumah itu, besoknya teman bilang, Mas nginep sini aja, besok ke Tuban. Itu belum ada target, karena aku target itu mau ke Bojonegoro di hari Minggunya. Lah terus saya berangkat
Sabtunya saya main lagi di Tuban mas, ditemenin teman saya itu tadi di Tuban, dapat lagi 8 kelas kayaknya, dapat uang sekitaran 3 juta lebih. Hitung dulu itu Lobet rame mas, 60 gantangan itu yang konser punya saya tok, itu zaman dulu. Jadi tangkap terus mas, walaupun cuma bunyi 3-4 kali menang, karena membunyikan Lobet aja susah loh zaman itu di lapangan. Di Tuban saya menang, dapat 5, 8, 9 trofi, pokoknya sekitaran udah dapat 14 atau berapa itu. Saya lanjut ke target saya ke Bojonegoro, itu aja 11. Pialanya masih itu, piala Vespa itu. Setelah itu saya berangkat ke Bojonegoro, saya nge-map, saya nyari hotel dekat lapangan. Jadi saya nyari lapangan dulu, lapangannya yang dekat hotel. Saya nyari sekitaran situ, dapatlah hotel mas. Itu dulu saya ditemenin Edi sama Ahmad, waktu itu Ahmad adik saya itu. Nah itu sampai situ saya nginap, besoknya lomba mas, 11 sesi juara 1, dapat SF plus bonus itu kalau nggak salah 1,5 juta. Lah habis itu saya pernah, kalau Mas Yusuf nyimak di Facebook saya, turunin terus itu Hana pagi-pagi hari Seninnya itu bolos karena telat sampainya sekolahan itu mas. Jadi Jumat tak jemput, Sabtu nggak berangkat, Minggu nggak berangkat, itu sampai setahun, hampir 1 tahun. Gurunya sampai bilang, kalau Sabtu kok Hana nggak pernah berangkat, sampai itu mas, kan karena masih kecil mas. Itu tak foto dapat 21-an trofi lebih itu. Senengnya minta ampun mas. Lah di situ ya ini loh, semua cuma tak serahkan ke anak. Nah habis itu dia seneng terus mas, mulai main terus Jawa Timur sampai Lamongan, sampai wah pokoknya ini sampai berapa yo, hampir 2-3 tahunan saya keliling ke Jawa Timur. Emang dulu Jawa Timur menurut saya orang yang penduduknya nekat, kalau gantang Lobet, rasa penasarannya itu ada terus, dan peserta itu selalu full. Makanya sampai sekarang teman-teman saya Jawa Timur ada banyak. Mental pemainnya bagus ya om. Bagus. Kalau Jabar saya jarang, karena aku lihat ke Jawa Timur itu dulu orang nggak punya uang itu berani beli Lobet mas, dengan ngutang. Jadi saya sampai berjalan di titik ini, sampai burung saya diambilin orang, itu rata-rata pertama sekitaran Jawa Timuran itu gitu. Jadi sampai apa ya, wes rasa diobrolnya mas nek membicarakan hal Lobet. Jadi Om Gendung sampai di titik saat ini tuh banyak teman-teman yang mungkin tidak sedarah jadi saudara yang. Nah kalau dulu kan semuanya sebenarnya ada mas, lanjutannya tuh di YouTube Mas Mufta dulu. Cuma kan kalau sekarang orang sekarang kenal saya kan paling YouTube yang baru aja. Paling habis Mas Mufta di NDS, ada di Om Brandy itu ada dulu. Yang di Mas Mufta itu rekam jejak digitalnya itu hilang karena error katanya dulu YouTube-nya itu. Itu ada, saya sampai ke wali kota Madiun, saya belum mandi sama Edi, dapat penghargaan itu pernah kayak gitu mas. Cuma ya saya ngerekam jejak digitalnya hilang. Cuma kalau ingin lihat saya dulu langsung diturunin di Facebook saya itu ada semua. Berjalannya waktu, ketemulah saya sama Todo. Itu musuh di lapangan kalau sekitaran Semarang ini. Tak lihat toh, kayaknya orangnya satu karakter sama saya gitu. Terus ngobrol, kadang saya sama Mas Todo itu dulu punya jagoan yang namanya Haruka. Dulu pemburu amplop juga itu. Kalau Mas Todo zaman dahulu itu ketemu sama saya itu biasa mas, karena pernah Mas Todo itu bilang sama saya itu gini, kamu tuh termasuk orang cerdas. Jadi aku
membaca dia itu sak cuawaan codot itu aku ngerti gitu. Atine kalau ngopoi saya tahu gitu loh zaman dulu itu. Mama kita dapat amplop segini, kita berdua ingin seneng apa wis los gitu. Jadi gimana ya Mas, pertemuan itu tidak bisa langsung jadi itu enggak lah. Habis itu ada COVID ya kan, ada COVID, saya keluarlah burung Suwardi itu lah. Suwardi keluar habis itu COVID Mas, seingat saya 1 tahun terus COVID, 1 tahun COVID, gantangan tutup semua, terus Mas Tasud WA saya waktu itu, wah rano gantangan golek Dipren dulu gitu, wes gini weh kita proses bareng yuk, tak ajaklah masuk dia masih sama temennya, nah mungkin terus mulai tak suruh megang Suwardinya si Lavi dulu ikut saya juga jadi satu lah. Orang dua ini tak lihat masuk ke lapangan itu mereka punya aura yang beda dari pemain lain, ada value tersendiri ya, gitu ya. Jadi kayak apa ya Mas, iya kalau masuknya di seni lah kayak gitu, kok kayaknya masuk gitu, karena aku sendiri kan seneng yang namanya seni Mas, kok kayaknya tak giring secara gini kok bagus ya. Dua itu keluar terus. Ada aura kuat. Jadi di pedok saya ngerjain 2 burung itu begitu gantang, Suwardi Abdul sama Codot, Suwardi Ahmad sama Lavi waktu itu keluar ya. Habis itu terus Codot masuk ke saya, mungkin dia merasa nyaman, terus kita lah jadi satu sampai sekarang terus Mas Codot keluar terus, karena Mas Codot itu gantangan mana saya itu tahu, daerah Kedung Jati apa mana gantangan desa itu loh, itu waktu lebaran Mas, saya masih ingat, Samperin lebaran habis sholat id itu ada acara itu, sampai tahu ini ada gantangan peran, dia malah enggak pertemuan keluarga apa itu, enggak lebaran malah gantang, dia masih ingat tahu gantang maneman duit semene ya wis dia berangkat. Habis itu kan udah Mas, terus saya proses Codot tamat keluar jajan anak, sampai dulu tak sebar 2 tempat Mas. Saya dapat dari hasil itu, saya dapat mobil itu Grand Max yang saya gaji itu nggak diambil orangnya, tak susui tak angsur waktu itu dalam hampir 2 tahun ya, milik saya tuh. Terus sampai keluar kok pendapatan lebih ngerental yang satu Mas, sempat tak sebar ngerental, berangkat ke Jawa Timur daerah sana, 1 mobil sana 1 mobil itu, terus nanti pulang itu matematika, dapat amplop selama 3 hari berapa, pengeluarannya berapa, itu ada semua. Habis itu baru gini lah, saya di rumah saya ngelayanin pembeli, mereka keluar itu terus dalam waktu setahun sampailah jadi sebesar ini gitu. Jadi ngomong ke ceritanya biar kudu nangis ibaratnya gitu Mas, perjuangan itu tidak semudah yang dipikirkan. Iya gitu, makanya kayak lovebird model apa itu menurut orang lain kepake, saya belum tentu kepake Mas, karena caption saya kan sering orang yang salah paham, dikira saya itu udah omongnya malah menjatuhkan di hal ini. Itu kan saya sendiri Mas, saya mempunyai cara sendiri, dan cara saya itu nggak harus kalian nikmati gitu. Itu saya ingin menikmati karya saya sendiri kan gitu Mas. Dan itu jujur gak sih Om, setiap kali membuat caption yang mungkin sedikit pedas dibacanya itu ungkapan kejujuran untuk mengedukasi banyak orang atau pure untuk pribadi? Saya untuk pribadi saya sendiri, ngapain saya nyenengin orang lain Mas, hidup saya gitu aja. Kalau saya tuh secara bisnis, secara kehidupan itu, kalau kita itu emang udah jadi di tengah ini, kita nggak usah bales yang
pro, orang untuk yang pro ke saya masuk itu pagu dewe bisa di situ mas. Karena yang tahu saya juga banyak, yang nggak tahu juga banyak. Silahkan. Saya nggak pernah gubris hal-hal kayak gitu. Karena saya masuknya udah di kenikmatan sih mas. Kenikmatan yang aku seneng. Ya kadang saya harga di burung kok dibilang mahal. Nah, saya seneng. Nggak kepake, nggak dibeli orang, saya pakai sendiri. Gitu ketemu. Sampai ini harga lobet katanya orang pada turun, pada apa, malah justru kayak gitu mas. Karena saya hasil semua itu dari lobet. Burung yang saya tangkap di tempatnya ibu saya, yang saya koloni jadi satu, itu tak ambilin semua ke sini. Sama yang di sini ini kemarin ada 25 kalau enggak 30-an. Di sana itu di koloni ada hampir 100-an. Itu tak seleksi lagi masuk ke sini, ini udah sekitaran 80-an pasang. Ini justru malah tak perbanyak lagi. Mau ada orang bilang lobet harganya kayak gini, ya karena saya menang mas. Kalau saya udah menang, saya harus menghargai apa yang selama ini memang menjunjung nama kita itu. Dan burung yang saya tangkar ini burung semua ada sejarahnya, ibaratnya kayak. Nah, kalau kemarin kan kita lihat konten kemarin itu kan jual tropinya dijual itu berapa banyak om yang udah dijual ini? Kue ngitung ono tropi berapa kabeh mbok kira-kira Ya kurang lebih 10.000. karena diambil itu kemarin saya lihat sendiri di sini tuh EO kesini sudah orang 7 mas. Terakhir itu 300 tropi itu beli 1 juta. 300 tropi kemarin, sebelumnya 400, kemarin 300, dan kemarin lagi itu 150. Itu belum diangkut, itu masih ada sedikit. Itu masih full gitu mas. Itu jadi jual tropi aja masih dapat 10 jutaan lebih, itu baru separuh itu. Ini belum yang di saya Banyak yang mau beli. Ada orang Medan suruh ngirim ke sana. Terus kemarin malam di Sidoarjo, terus ini ada teman lama Pontianak. Teman lamaku Pontianak minta juga. Karena dulu kan saya nggak gubris mas, dapat asal taruh gitu aja, nggak ditoto apa. Nah ini kan karena tempatnya ternaknya mulai kita besarkan, yang dari ibu tak bawa ke sini semua kan tempatnya nggak ada mas, makanya harus tak ringkas gitu. Nanti paling disisain berapa gitu di sini. Jadi dirapiin lagi Tempatnya. Aku mulai buat tempat khusus anak-anak sendiri, burung fighter sendiri, burung konslet jadi sendiri, burung gacoran sendiri, gacoran jantan, gacoran betina, konslet bahan yang single, itu nanti ada semua di sini. Karena kemarin kan kurang teratur karena saya nyabang tuh mas. Kalau tahun-tahun kemarin saya lagi fokus di peternakan cicak rawa kan. Lah habis itu memang saya target saya tuh begini gitu. Makanya kadang nggak banyak orang teman mas ada videonya nggak burungnya. Sebenarnya burungnya waktu bunyi, tapi yang video nggak ada itu kan. Kadang kita transaksinya kan digital mas. Tapi kalau orang yang percaya kadang tiba-tiba saldo transfer gitu ada. Tapi info dari pasar harga lobet udah mulai naik terus ini om, karena peternaknya katanya udah sedikit yang ternak lobet. Kalau saya melihat di peternakan lobet itu secara pengamatan saya itu, kalau lobet yang impor warna kayak pardu, biola, ewing itu banyak masih banyak lah peternak di pasar-pasar. Tapi kalau warna hijau, warna lokal, warna kayak dulu lah paskun, pasdu itu udah agak susah. Makanya saya mau ngembangbiakan kalau bisa lebih banyak lagi tuh. Nggak tahu nanti kedepannya kayak apa, nggak masalah, yang penting masih bisa buat pengeluaran ngasih makan dia sendiri.